Saya jawab sekaligus Aman, Pak, aman, saja. Pak. Kalau dari presentasi yang tadi sebenarnya di bagian bawah saya ada bahas tentang dampak ke perbankan, yaitu slide 40 tuh ya. Jadi memang hampir semua indikator bank itu terpengaruh ya. Jadi pertumbuhan kredit kelihatannya ini masing-masing bank di setiap buku akan berbeda ya. Mungkin rata-rata pertumbuhan kreditnya ada yang mungkin masih bisa antara 5 sampai 10% ya. Mungkin ada yang di bawah 5% ya. Jadi mungkin ke depan ini kebanyakan bank ini akan lebih berhati-hati ya. Jadi lending standarnya mungkin akan meningkat, tapi di sisi lain memang permintaan kreditnya juga menurun. Yang banyak itu permintaan restrukturisasi ya. Jadi bukan permintaan kreditnya, tapi permintaan restrunya yang banyak gitu ya. Nah itu sama mungkin kasusnya di BNI, BRI, BCA tuh ya. Jadi saya ngobrol dengan beberapa kepala kanwil, itu hampir setiap hari banyak sekali yang harus ditandatangani persetujuan restru, bukan persetujuan kredit baru gitu ya. Nah, untuk indikator yang lain seperti LDR ya mungkin akan ada sedikit perbaikan dari sisi deposit. Tapi ini untuk yang kelihatannya saya lihat tren-trennya saya perhatikan itu di bank buku 4 ya. Jadi kecenderungan malah di bank buku 3 sedikit menurun ya, tapi kalau yang di bank buku 1 kedua juga relatif stabil. CAR juga otomatis akan terpengaruh ya, CAR akan menipis ya. Dan juga NIM juga turun, NPL ini tergantung banknya juga ya, dia bisnis modelnya banyak di mana ya, banyak di SME, komersil atau korporasi. Kemungkinan korporasi juga akan terpengaruh karena permintaan global melemah ya, sementara US dollarnya juga menguat. Nah ini juga akan pengaruh tentunya untuk korporasi-korporasi yang pendapatannya rupiah tapi mungkin utangnya dalam dolar ya. Tapi kita tahu kan dari pemerintah sudah banyak kebijakan ya, kebijakan relaksasi dari OJK dan juga bagaimana menjaga likuiditas ya dari Bank Indonesia ya. Saya pikir sejauh ini kondisi likuiditas sangat baik ya. Beberapa kebijakan sudah diluncurkan oleh Bank Indonesia terkait GWM ya, terkait term repo ya. Itu sampai bahkan Pak Peri menyatakan bahwa siap sampai 700-an triliun untuk term repo ya. Ini dari keseluruhan bank buku 1 sampai buku 4 ya. Nah, ini yang kita perhatikan sejauh ini, kita hitung-hitung dengan asumsi-asumsi yang kita pakai masih ada kemungkinan shortage tahun ini kalau harga komoditas masih di level seperti sekarang. Nah, untuk tahun ini memang untuk pembayaran utang relatif kecil ya, dan kebanyakan kita masih cukup bagus confidence asing terhadap obligasi maupun utang yang harus di rollover kebanyakan perusahaan di Indonesia ya. Jadi saya pikir beda kondisinya dengan tahun 97 ya. Tahun 97 itu banyak bank-bank asing itu yang memutus ya channel mereka ke Indonesia. Nah ini persoalannya berbeda dengan sekarang. Jadi sekarang kita masih ada akses ke US dollar, tapi memang harus diwaspadai ke depan sampai tahun 2024 ini utang-utang yang jatuh tempo kecenderungan meningkat. Kalau tahun ini memang separuh dari tahun depan. Ya. Jadi memang ini yang harus kita perhatikan. Ya, ini mungkin kita harus banyak berdoa supaya harga komoditas bisa naik nih ya ke depannya. Kira-kira itu Pak Sarif. Tentunya di era yang baru ini ada 5 tren mungkin di sisi konsumer yang tentunya harus kita waspadai. Pertama, penetrasi ke digital ini makin cepat. Jadi artinya yang tadinya penetrasi mobile banking misalnya mungkin bisa naiknya bisa sampai 49% kemudian gitu. Kemudian kebutuhan akan call center tentunya akan turun, tapi kebutuhan RM ternyata masih ada gitu. Dan kemudian kebutuhan ATM maupun branch tentunya menurun. Kita lihat sekarang ini BCA pun ternyata transaksi di ATM juga makin lama makin turun juga. Kemudian yang kedua, kita tren di sisi consumer itu challenge dari digital attacker. Jadi artinya
ada beberapa Gen Z maupun Gen yang baru nantinya lebih senang main di fintech daripada di bank. Tapi ini yang masih bisa kita ambil manfaatnya juga terkait dengan ini Bapak Ibu, perilaku nasabah di pembayaran yang pindah dari cash ke non cash. Tentunya ini membutuhkan digital penetration yang kuat juga. Digital wallet diprediksi naiknya sangat tinggi di 49%. Kemudian di tren consumer juga, bahwasanya konsumer-konsumer yang wealth management tadi, seperti Pak David cerita, itu tentunya karena spending mereka kurang di sisi yang non esensial, tentunya kebutuhan untuk investasi, kebutuhan untuk life insurance, kebutuhan untuk health insurance juga bisa meningkat gitu. Tapi memang untuk tahun ini rasanya sih kita perlu sepakati atau perlu kita apa ya, kalau di sisi kami sih kita sepakat bahwasanya tahun ini memang bukan tahun untuk tumbuh, jadi tahun untuk yang bertahan saja. Jadi pertumbuhan laba mungkin proyeksinya dari sisi proyeksi awal bisa turun dari 30 mungkin sampai 50% lah. Tapi yang penting indikator-indikator yang lain seperti yang esensial untuk bank seperti likuiditas, LDR segala perlu kita pertahankan lebih Terima strong. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Stay safe, stay home, stay pray.